Mengapa Majapahit tidak bisa menaklukkan kerajaan Sunda? Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Majapahit terletak dan berpusat di Jawa Timur dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa lalu. Dalam catatan sejarah, Majapahit hampir menguasai seluruh Nusantara pada masa itu. Pendiri Majapahit, Raden Wijaya pada tahun 1293 yang merupakan menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Konon kekuasaan kerajaan Majapahit membentang begitu luas, namanya disegani di berbagai kerajaan di Asia. Namun meski berhasil mempersatukan wilayah Nusantara, Majapahit tidak bisa menguasai Pajajaran atau Sunda yang lebih kecil. Hal itu karena meskipun kecil, kerajaan Sunda bukanlah kerajaan yang lemah. Disebutkan bahwa Mahapatih Gajah Mada sampai enggan untuk menyerang secara militer, padahal wilayah Sunda merupakan bagian yang dibidik oleh Gajah Mada, supaya sumpahnya untuk menyatukan Nusantara terwujud. Sunda merupakan kerajaan sendiri yang bebas dan tak layak untuk ditaklukkan secara militer. Kerajaan Pajajaran atau dikenal sebagai Kerajaan Sunda dimulai pada tahun 1130 Masehi dan berakhir tahun 1579 Masehi. Kerajaan Pajajaran bukan sebuah kerajaan kecil dan lemah. Dalam riwayatnya diketahui bahwa kerajaan Singasari dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pun tidak pernah mampu untuk menaklukkan kerajaan Pajajaran. Padahal luas kerajaan Pajajaran hanya sepertiga atau seperdelapan Pulau Jawa. Berbagai wilayah di Jawa dikuasai kerajaan Majapahit kala itu. Apabila dulu Pajajaran bisa bekerja sama dengan Majapahit, mungkin saja akan terjadi akulturasi budaya dan tercipta rumpun suku baru dengan adat budaya serta bahasa baru. Sikap kerajaan Pajajaran yang tidak mau tunduk kepada Majapahit membuat tidak adanya percampuran budaya antara Sunda maupun Jawa. Keteguhan rakyat kerajaan Pajajaran dalam mempertahankan adat dan budayanya dari pengaruh Jawa oleh kerajaan Majapahit membuat orang Sunda sedikit berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa pada umumnya. Beberapa penyebab yang dikisahkan Majapahit tidak bisa menaklukkan kerajaan Sunda. 1. Raja-raja Sunda masih keturunan dari Jaya Bupati yang masih berkerabat dengan penguasa di Jawa bagian timur. Hal itu didasarkan pada temuan prasasti Raja Srijaya Bupati dari abad 11 yang di dalamnya terdapat gelar yang mirip air langga. Konon raja-raja Sunda masih keturunan dari Jaya Bupati yang masih berkerabat dengan penguasa di Jawa bagian timur. 2. Kerajaan Pajajaran memiliki kekuatan militer yang tidak bisa disepelekan oleh Majapahit. Pada saat itu pun kerajaan Sunda dikenal sangat kuat dalam pertahanan dengan memiliki pasukan perang yang adu tanding dan disertai dengan kemampuan bertempur yang sangat baik. Sehingga musuh harus berpikir dua kali jika ingin menyerang kerajaan Sunda. Karenanya Gajah Mada sangat khawatir jika pihaknya begitu saja menyerang Sunda dalam perang terbuka, kemungkinan besar mereka akan kalah. Lagi pula secara politik hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah. 3. Strategi gagal Gajah Mada. Dengan didasari alasan politik, Hayam Wuruk sang Raja Majapahit ingin menjadikan putri Sunda yaitu Putri Citra Rahmi atau Dyah Pitaloka menjadikannya sebagai seorang istri. Berbesar hati serta melihat perjodohan ini sebagai peluang untuk mengikat persekutuan dengan kerajaan Majapahit yang besar dan jaya, Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Pada tahun 1357 rombongan kerajaan Sunda tiba di Majapahit setelah melayari Laut Jawa. Rombongan kerajaan Sunda mendirikan pesanggrahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung antara dua kerajaan.
Sementara dalam pandangan Gajah Mada, dia tidak ingin kerajaan Sunda menjadi kerikil dalam kerajaan Majapahit. Untuk melengkapi keberhasilannya menyatukan Nusantara, Majapahit harus menaklukkan Sunda. Bila kekuatan angkatan perang tidak mungkin, cara lainnya adalah melalui pernikahan. Gajah Mada melalui Sumpah Palapa telah mengukuhkan simbol dirinya sebagai sosok patih yang ambisius. Pernikahan Dyah Pitaloka dengan Raja Majapahit bagi Gajah Mada bukanlah perkawinan antara seorang raja dengan seorang putri dari dua kerajaan, melainkan penyerahan upeti sebagai tanda kerajaan Sunda kepada Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda tentu menolak klaim ini. Raja Sunda bahkan dikisahkan sampai memaki-maki Gajah Mada. Akibat ketegangan ini terjadi pertempuran antara rombongan kerajaan Sunda melawan tentara Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda berniat untuk bela pati melakukan puputan demi membela kehormatan mereka di lapangan Bubat. Meskipun memberikan perlawanan dengan gagah berani, rombongan kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya gugur dalam kepungan tentara Majapahit. Hampir seluruh rombongan kerajaan Sunda tewas dalam tragedi ini. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Akibat dari perang Bubat ini juga dikatakan bahwa Hayam Wuruk jatuh dalam perasaan bersalah yang mendalam hingga hubungannya dengan Gajah Mada renggang. Gajah Mada pun menghadapi kecaman dari para pejabat dan bangsawan Majapahit yang membuat nama kerajaan hancur oleh karena ambisinya dalam memenuhi Sumpah Palapa. Dampak besarnya dari perang ini adalah perselisihan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda yang semakin besar, hingga akhirnya muncul peraturan yang menjadi mitos terkait larangan pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa yang masih dipegang oleh sebagian kecil masyarakat tradisional, khususnya dari masyarakat Sunda.